Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Devi. Untuk saat ini kita kedatangan tamu agung dari Yogyakarta, tapi dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Dia sepertinya terpanggil untuk membuka sesuatu di Banten. Mungkin lebih jelasnya kita bicara langsung dengan Mas Fahri namanya ya? Fajri. Oh, Fajri. Jangan Fajri. Ya, terima kasih Mang Devi. Perkenalkan, saya Fajri. Senang sekali diundang malam ini untuk ngobrol-ngobrol, obrolan kopi dengan Bang Devi dan dengan teman-teman dari Bantenologi dan Bu Friska. Saya datang dari Jogja untuk belajar tentang Banten sebenarnya kepada teman-teman dan para budayawan-budayawan di Banten, karena kebetulan sedang atau harus menyelesaikan penelitian berkaitan dengan Kesultanan Banten pada masa kolonial. Begitu. Apa yang membuat menarik Mas Fajri untuk ke Banten? Sedangkan kalau untuk keraton atau untuk jajahan-jajahan kolonial itu bukan di Banten saja. Kenapa lebih tertarik ke Banten? Itu yang membuat pertanyaan saya. Ya, kenapa ke Banten dan mengapa saya harus meneliti Banten begitu ya? Mungkin kalau boleh disampaikan ada dua alasan. Alasan yang secara akademik dan yang nggak akademik. Boleh. Kalau alasan akademik karena kebetulan ya di fokus penelitian saya Banten adalah ya, terutama keratonnya adalah tempat pertama yang dihancurkan oleh kolonial, oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa kolonial, menghancurkan pusat pemerintahan tradisional dan juga adalah contoh pertama dari perampasan pusaka-pusaka yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dan kemudian setelah periode Banten itu diikuti oleh di daerah-daerah lain, di Banjarmasin, di Bali, di Lombok begitu. Jadi Banten menawarkan satu atau menjadi tonggak dari peristiwa besar itu, peristiwa penghancuran pemerintahan tradisional, dalam hal ini keraton Surosoan, dan juga perampasan pusaka. Nah, yang kedua, kalau alasan secara personal ini, alasan pribadi, sejujurnya dari kecil atau sejak dulu bagi kami orang-orang di Jogja ya, di Jawa Tengah dan sekitarnya, selalu melihat Banten itu terkait dengan hal-hal yang mistik dan gaib dan penuh energi dan aura tertentu gitu ya. Debusnya gitu ya. Kalau nggak Banten ya Banyuwangi. Jadi dua ujung timur dan ujung barat Jawa ini selalu dalam imajinasi orang-orang di Jawa Tengah Jogja itu pusat kekuatan spiritual. Jadi saya selalu tertarik untuk datang ke Banten karena Banten ini karakter masyarakatnya unik begitu. Dan kalau kita membaca sejarah, Banten selalu dinamis peristiwa sejarah itu sejak masa lalu. Entah pusat pemberontakan ya, dan hubungan dengan kolonial dengan pemerintah Belanda juga naik turun, penuh resistensi. Mungkin kalau dalam beberapa orang mengatakan anti kompromi dengan pemerintah kolonial, yang itu bagi saya yang berasal dari daerah Jawa Tengahan begitu, Jawa bagian tengah, itu karakter yang berbeda begitu, dan bagi saya itu membantu saya secara pribadi untuk merefleksikan pada diri saya. Ya, kebetulan penelitian sebelumnya ketika saya S1 dan S2, saya selalu membahas kebudayaan di sana gitu. Di Jawa Tengah, di Jogja, di S1-nya tentang Sunan Tembayat, S2-nya tentang Sultan Agung Mataram gitu. Ketika saya berusaha keluar dari zona tempat di mana saya tumbuh dan lahir, saya selalu bisa merefleksikan dan itu penting bagi pendewasaan saya sebagai peneliti begitu, Mang Devi. Jadi saya ini sebenarnya siapa kok berani ngomong tentang Banten gitu ya. Apa otoritas saya, apa hak
kamu kok ngomong tentang Banten gitu. Harusnya kan orang Banten sendiri yang berbicara betul. tentang Banten. Ini yang lebih menarik. Soalnya kita juga punya komunitas sendiri kayak ini Mas Aris, dia orang sejarawan Banten. Dan mungkin Mas Aris juga ada energi baru dengan datangnya Mas Fajri ke sini. Ini yang membuat saya ingin berbicara langsung dengan Mas Fajri. Saya ingin punya aura baru untuk pemuda-pemuda Banten. Jadi jangan sampai orang Banten itu akan hilang jati dirinya. Masa orang-orang yang di luar Banten datang ke sini untuk mempelajari Banten? Toh jadi sebuah fenomena menurut saya. Kenapa orang Bantennya kayak tidak peduli kepada Banten itu sendiri? Gimana ini Mas Aris ini? Iya, kayak kemungkinan nih karena tesis saya sama disertasi Mas Fajri kayaknya saling bersinggungan nih. Soalnya saya juga melihat dari peristiwa kehancuran sebenarnya. Hanya saja yang lebih menarik bagi saya adalah di abad 19 itu di pertengahan Mas Fajri. Bagaimana saya melihat karakter Banten, bahwa kalau melakukan gerakan itu atau pemberontakan, tokoh-tokoh pemberontak, pimpinan pemberontaknya itu melakukan ziarah ke makam keramat. Sebelum melakukan pemberontakan. Contoh siapa tuh? Iya, kayak Mas Jakaria, terus kemudian Nyimas Gamparan, seorang wanita, gitu ya. Sebelum melakukan perlawanan terhadap Belanda, dia itu berziarah dulu. Pasukannya itu berziarah memohon keselamatan, gitu ya. Terus kemudian para pasukannya itu dikasih air putih yang sudah dibacakan, gitu. Nah, ketika melihat itu, ternyata di era sekarang juga masih, setidaknya sebagian itu masih berlangsung, begitu. Nah, saya melihat bahwa karakter Banten ini memang kenapa orang-orangnya manut ya, dalam artian fanatiknya itu ya, fanatik ya bisa disebut radikal juga ya. Radikalnya tapi dalam konteks yang dia memperjuangkan gitu, hak gitu ya, hak masyarakat Banten, terutama bagi para buruh tani. Makanya memang menarik, kata Mas Fajri menarik, kata saya juga menarik, bahwa saya mengkelaskan, karena ada kelas-kelas dari zaman Kesultanan itu sudah ada kelas-kelas, dan itu sangat terlihat juga dari sekarang, gitu. Bahwa ternyata Banten tuh tidak akan lepas dari sisi keramat sebenarnya. Jadi dari dulu hingga kini tetap berlangsung. Betul. Dan ternyata ketika saya ke Banten lama juga ada ritual malam Jumat yang mandi begitu kan. Ya, mandi di mana tuh? Ya di keratonnya itu, karena dianggap bangunan itu keramat gitu. Gitu. Menurut Teh Friska seperti apa? Soalnya lebih Teh Friska ini lebih menilai kepada para pemuda-pemuda Banten. Nah, itu juga sebuah inspirasi untuk kita pahami bahwa seorang Friska, seorang wanita masih peduli tentang pemuda-pemuda Banten. Kemana nih arah pemuda-pemuda Banten ke depan? Coba menurut Teh Friska gimana? Kalau saya sendiri terus terang di dunia kebudayaan, sejarah, saya tuh interest karena kenapa ini bagian daripada untuk kita sumber kekuatan untuk bisa melestarikan Banten, kebudayaan untuk bisa lebih kuat. Kalau kita mau menciptakan pelestarian kan kita harus berangkat dari hal yang paling sederhana kan, karena kita berbicara tentang masa depan. Nah, gimana sih cara menjaga supaya kita tuh Banten supaya tetap utuh? Nah, pada hari ini saja saya di obrolan di anak-anak muda, terus terang kami tuh blank, termasuk saya gitu loh. Saya yang putra daerah, masih keturunan orang sini, tapi saya nggak paham. Nah, akhirnya saya sendiri juga ketika di generasi saya saja sudah blank, apalagi di bawah generasi saya. Dan itu memang terbukti ketika kami di obrolan kopi, ketika pas kita ngobrol, kamu ngomong tentang Banten, kamu bisa mengkritisi pemerintah, kamu bisa mengetahui nggak mengenal tentang Banten itu secara utuh? Mereka bilang, nggak ngerti, nggak paham lah. Terus kamu kenapa bisa mengkritisi?
itu hanya sekedar ikut-ikutan saja, ataukah kamu betul memang berangkat dari kamu paham? Karena kan kita kalau berargumen kalau dari anak muda kan maksudnya bebas loh ya gitu. Karena buat saya biar mereka itu jangan hanya sekedar mengkritisi sesuatu tapi tanpa pernah tahu solusinya bagaimana dan akar permasalahan itu di mana. Nah, mungkin seperti itu. Jadi saya sendiri sih punya keresahan. Wah, kalau misalkan kayak begini bisa terus terjadi, ke depan Banten ini bisa hilang seperti tadi Mang Depi bilang gitu. Nah, ini sebuah fenomena kata saya. Dan itu sebenarnya tugas orang-orang seperti Mas Aris, Mas Fajri itu sebetulnya tidak terlalu kuat untuk jadi figur di Banten karena Mas Fajri bukan orang Banten. Tapi yang saya ambil ruhnya itu bahwa Mas Fajri peduli dengan Banten. Nah itu, menurut Mas Fajri nih baiknya itu kemana nih supaya kita bisa ikut pola pikir anak muda nih. Tapi pola anak muda itu kita ikutin, tapi sejarahnya itu kita masuk ke mereka tuh gimana caranya? Ya kalau berbicara tentang Banten sebenarnya secara potensi ya, baik itu potensi sumber daya arkeologinya, heritage-nya maupun kebudayaannya itu dalam kacamata saya sebagai orang non Banten begitu, itu luar biasa banyak dan itu sebenarnya kapital modal yang sangat besar. Saya kira yang jarang dimiliki oleh daerah-daerah lain. Jadi kalau saya sebagai akademisi melihat ini lahan baru yang bisa, kalau orang petani melihat ada sawah itu, ini bisa ditanami apa saja sebenarnya. Lahan subur begitu. Subur untuk produksi penelitian, pengetahuan maupun untuk sebenarnya aktivitas-aktivitas entrepreneurship seperti yang digagas oleh Teh Friska ya. Nah, problemnya yang seringkali kita alami adalah sebenarnya sejauh apa masyarakat kita memahami potensi diri kita sendiri. Jadi kualitas dari SDM itu untuk sebenarnya saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa masyarakat Banten tidak peduli gitu, karena lagi-lagi balik lagi saya tidak ingin menjudge apapun terhadap orang Banten gitu, karena bagi saya itu proses natural kan. Natural dalam arti ya kita tidak bisa memaksakan, tapi kalau saya harus sebenarnya hanya ingin ikut serta, mari berproses juga di Banten. Saya juga ketika datang ke sini bertemu sebenarnya dengan banyak orang yang punya energi positif sekali, kepedulian yang sangat besar pada kebudayaan. Saya kenal Mas Aris, Ki Saud, dan kemudian Mang Depi dan Teh Friska itu aura dan energi kepedulian itu besar sekali dan itu tidak bisa dikatakan bahwa orang Banten tidak peduli gitu. Artinya ini hanya sebenarnya persoalan ini butuh dikoordinasikan, dibuat lebih solid dan mungkin butuh uluran tangan pemerintah gitu ya, goodwill dari pemerintah. Saya pikir menunggu waktu saja, karena ke depan dalam perspektif saya kalau melihat potensi Banten Lama dalam perspektif saya ini akan jadi kawasan strategis nasional suatu saat. Sekarang belum, mungkin akan diajukan sebagai cagar budaya nasional, masuk register dulu, dan kedepannya sangat mungkin dijadikan sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Dan orang-orang Banten, kita semua teman Bapak Ibu di sini menyongsong itu gitu. Dan harus siap. Harus siap persis. Jadi ini butuh banyak elemen yang harus campur tangan ya. Saya tidak bisa mewakili suara apapun karena saya hanya peneliti begitu. Nih ke Mas Saud sendiri gimana nih, orang Banten? Ini asli orang Banten. Dia tinggal di Banten. Nah, gimana pandangan Mas Saud untuk apa yang diproyeksikan oleh Mas Fajri? Banten seperti itu nanti. Nah, untuk orang Banten siap enggak sih? SDM-nya segala macam. Coba Sabri, Waduh, masih grogi. Masih grogi. Sebenarnya tadi saya mendengarkan banyak pandangan-pandangan yang sangat luar biasa, terutama dari Mas Aris, Mas Fajri lah gitu, sangat luar biasa. Tapi menurut saya gini, Banten itu kan dulu menjadi sebuah kerajaan yang memang masyarakat itu dia bergantung terhadap raja. Kemudian raja itu dia bisa merangkul masyarakatnya dengan dia membangun kota di di pesisir, kemudian mengundang masyarakatnya juga untuk tempat tinggalnya itu di dekat pesisir gitu kan. Sehingga pengawasan itu bisa
terpantau oleh kerajaan gitu ya. Kemudian setelah Banten hancur oleh Belanda gitu ya, pemimpin Banten itu kemudian beralih kepada para kiai tadi, para ulama gitu ya, kan ya. Sehingga tadi yang disinggung oleh Mas Aris itu bahwasanya ulama ya memang menjadi pengganti daripada pemimpin oleh masyarakat Banten ya. Terutama lewat jalur Thariqah itu ya. Nah kebetulan saya mengkaji Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Lebih berat lagi yang nih, dulu rasanya. memang pernah dijadikan sebagai organisasi untuk memberontak orang Belanda kolonialisme gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah setelah Banten menjadi apa ya, sebuah provinsi gitu, kemudian para kiai juga tersisir. Nah, seolah masyarakat itu gelagapan gitu. Kayak apa gelagapan? Ya gelagapan tanpa arah gitu kan. Ke kiai enggak gitu, ke pemerintah juga enggak gitu tuh. Apakah memang, saya rasa sih keterlibatan pemerintah kemudian kiai juga ya, memang dia kurang melebur terhadap masyarakatnya, atau enggak tanda kutip kurang memberikan panutan gitu ya. Apa karena ulamanya sudah menjadi bagian dari birokrat? Ya, Bisa jadi itu. Sudah Bisa jadi. terpapar. Bisa jadi. Oke, kita stop dengan bahasan itu. Iya, Kita iya. tidak mau masuk ke terlalu sensitif. Iya, orang masuk Jawa ke bahasa lama coba. Kan bahasa lama dia. Assalamualaikum, saya Friska. Saya pemilik dari Teras Bambu. Di sini merupakan tempat ataupun ruang diskusi yang biasa digunakan oleh teman-teman komunitas, organisasi yang ada di Kota Serang ataupun di sekitarnya, yang bisa digunakan untuk berbagai momen, terutama kita bergerak di bidang sejarah, pendidikan, dan lain hal. Mungkin teman-teman di luar Kota Serang pun barangkali ada berkesempatan lewat di Kota Serang bisa mampir ke sini Teras Bambu. Juga berkolaborasi dengan komunitas dan juga beberapa organisasi. Bagi teman-teman yang mau ikut serta dalam kegiatan kami, bisa datang ke Teras Bambu. Soalnya kita ingin bahwa Banten itu luar biasa. Yang saya baca, yang saya lihat, dan yang saya pahami, yang saya ketahui bahwa orang-orang Banten dulu itu Masya Allah luar biasa sekali. Orang-orang hebat. Kenapa di masa sekarang tidak ada gitu? Nah itu yang harus kita angkat, itu yang harus kita perkenalkan, kita kasih tahu ke orang-orang Banten bahwa Banten itu hebat loh, jangan sampai hilang di masa kini. Kejayaan dulu itu angkat kembali. Gitu. Kita jangan menyalahkan pihak dua-duanya ya. Iya, jangan menyalahkan pihak-pihak, karena kalau kita sudah menyalahkan berarti kita tahu yang benar. Kita harus jalankan yang benarnya itu. Jangan mengharapkan orang lain merubah itu. Kalau kita bisa kerjakan oleh kita. Itu yang saya harapkan. Nah, untuk pandangan para sejarawan dan arkeolog ini gimana tuh untuk memandang pembahasan Mas Saud itu tuh? Saya bertanya begini aja Mas Fajri. Selama Mas Fajri kesini dan arsip-arsip yang sudah ditemukan, bagaimana melihat karakter orang Banten? Masyarakat Banten. Masyarakat Banten. Ya, ini pertanyaan menggelitik. Lagi-lagi Terbaca ya. Nah, lagi-lagi saya harus memberi ketika melihat Bang komentar. Depi, wih, kenceng amat nih. Menggebu-gebu gitu. Begini, kalau tadi ngobrolin tentang sebenarnya keprihatinan bahwa Banten kok menurun, tidak sejaya dulu dan seterusnya, itu saya kira kita juga harus melihat masa sejarah itu dalam rentang waktu yang lebih panjang ya. Karena bagaimanapun dampak dari kolonialisme itu tidak bisa kita nafikan. Bahwa ketidakhadiran kesultanan, hilangnya pemerintahan tradisional yang disetujui oleh sultan, itu mau tidak mau ya memang karena strategi atau bagian dari politik kolonialisme. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyadari bahwa masa kolonialisme ternyata masih memberi
pengaruh hingga saat ini bagi kebudayaan Banten. Keratonnya menjadi hilang, Ya. pusaka-pusaka diambil. Betul. Saya tidak membayangkan Yogyakarta tanpa keraton itu seperti apa. Ya. Saya nggak bisa membayangkan juga Cirebon tanpa keratonnya seperti apa. Ya kebetulan istri saya dari Cirebon dan saya memahami betul posisi dari keraton Cirebon dalam kebudayaan menjaga ya kebudayaan Cirebon seperti apa. Dan dalam perjumpaan saya dengan banyak orang ternyata betul tradisi kepusakaan Cirebon atau Tosan Aji yang semula berpatron pada kesultanan hilang. Produksi pengetahuan naskah-naskah kita dulu punya Babat Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa gitu. Kemudian juga otomatis menurun, hilang atau berpindah ke tradisi pesantren dengan wawajan dan seterusnya. Iya. Tradisi-tradisi lain juga kemudian menurun. Itu adalah sebagian dari dampak dari kolonialisme. Kalau berbicara tentang karakter Banten, masyarakat Banten, saya kira konsisten dari dulu sampai detik ini. Masyarakat Banten sebenarnya tetap pada karakter yang tadi sangat kuat, memegang jati diri teguh, ya. Itu yang dalam pengamatan saya. Tapi dalam konsep positif ya. Konsep yang positif, maka seringkali ada anekdot. Anekdotnya karena kalau di Jawa, di daerah Jawa Tengah dan Jogja itu, kenapa keratonnya masih ada? Karena orang-orang sana itu mudah kompromi, negosiasi dengan pemerintah Belanda. Kalau orang Banten tidak, mereka memegang teguh pada prinsip untuk tidak berkooperasi sehingga Hancur, dihancurkan begitu. Jadi ini kita bisa berdebat ya soal kebenaran anekdot ini, tapi ini menjadi satu gambaran bahwa Banten ini unik dengan karakternya gitu, dengan karakter masyarakatnya yang itu bisa kita baca sebagai hal positif loh. Kalau kekuatan dan karakter misalnya orang Jepang dan dengan karakternya mereka kalau menulis publikasi lebih suka pakai bahasa Jepang tuh daripada bahasa Inggris. Toh mereka tetap menjadi salah satu bangsa paling maju kan. Nah, Banten ya mestinya dengan karakter dan kekuatan kebudayaannya tadi, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak perlu kita salahkan bagaimana karakter orang Banten itu, tetapi kita sama-sama memang harus menyadari masa kolonial masih memberi efek hingga sekarang dan bagaimana kita sebenarnya harus lepas dari belenggu sejarah tadi gitu yang membuat kita ya kalau kata Mang Devi tadi tidak ada orang hebat di Banten. Meskipun saya nggak setuju, banyak orang hebat di Banten itu gitu. Mang Devi ini orang hebat, Friska orang hebat. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Mbai bahwa kita punya trauma sejarah, luka sejarah yang mungkin tidak akan cepat hilang. Persis. Iya. Itu yang mendarah daging dan terus menurun. Sebenarnya itu ada di alam bawah sadar. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak kita sadari secara nyata, tetapi itu membentuk bagaimana perilaku sikap dasar orang Banten gitu. Kalau kita dipecah belah oleh kolonial, dihancurkan keratonnya, pusat kebudayaan tadi, ke Jawara enggak, ke Kiai enggak, pemerintah enggak. Nah, terus sebenarnya harus kemana gitu. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya kalau dalam bahasa ilmiah, mohon maaf ini jadi lebih kita harus mendekolonisasi cara berpikir kita dan saya pikir ya potensi dan kemampuan orang Banten untuk mendekolonisasi itu luar biasa karena memang karakternya kan resisten, pemberontak gitu ya. Untuk dalam hal positif itu memang bagian berarti harus giring berarti kan benar kan karena kekuatannya sebenarnya udah ada ya. Yang kita perlukan adalah kita penggiringan opini. Itu dan salah satunya simpul-simpul tadi aktor-aktor politik sosial, tokoh-tokoh ya Mbak Friska, Pak Mang Devi yang bergerak di masyarakat itu yang harusnya membentuk tadi kekuatan dan menjadi kekuatan organik untuk bisa menggerakkan Banten gitu dalam tanda petik. Ya mudah-mudahan. Iya. Mungkin ya tadi karena Banten identik dengan pemberontakan ya gitu ya, pemberontak istilahnya. Sehingga Banten dikenal lewat tulisannya Prof. Tihami itu dikatakan bahwasanya Banten itu Kiai dan Jawara. Bahkan ditulis oleh muridnya Aris Musiak Ilahi. Mas Aris ini. Golok berkalung tasbih. Jadi ternyata dia ahli golok. Ya, terutama golok Ciomas ya mungkin ya.
kemudian di balik itu ternyata dia juga ahli wirid. Nah, sehingga gerakan dunianya iya, ya akhiratnya aja iya. Luar biasa ya. Sebenarnya. Jadi Banten itu sebenarnya konflik semua ada. Iya. Orangnya ke religinya ada. luar biasa. Iya. Keduniaannya nggak bisa nggak bisa dianggap remeh. Dan itu golok itu perlambang kekerasannya, orangnya keras, tekadnya kuat. Tekad. Iya, kekuatan tekad yang luar biasa. Tapi yang cukup dikhawatirkan adalah ini mah khawatiran ya, dengan karakter yang memang dari dulu sampai sekarang mungkin turun temurun gitu ya. Apakah mungkin kemajuan itu, dekolonisasi tadi yang disampaikan oleh Mas Fadi itu bakal bisa terjadi? Bisa aja menurut saya. Tidak ada kata yang tak mungkin. Persis. Iya. Memang dekolonisasi seperti yang disampaikan Mang Devi tadi sangat bisa dilakukan. Yang hanya sama-sama kita butuhkan ya kesadaran. Kesadaran bahwa kita jangan terperangkap pada luka sejarah seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Baik tadi. Ada luka sejarah itu, ada trauma kolonial itu, tapi bagaimana kita bisa lepas dari Itu situ? dia, betul. Jangan sampai itu menarik gitu loh, menarik kita untuk bergerak maju. Karena kalau kita melihat, saya juga sedang merasa miris begitu bahwa, Banten yang punya sejarah panjang dan sehebat ini begitu kemudian harus mengalami proses perkembangan yang sangat berat begitu sebelum menjadi provinsi sendiri. Banten muda loh, baru tahun 2000 kan menjadi provinsi sendiri. Jadi sebelumnya kan nyaris tidak memiliki satu vokal ya, karena selalu berada bayang-bayang Jawa Barat. Parahyangan. Sekarang ya memang masih muda dan optimisme itu harus dipelihara bagi saya setuju. Ya. Jadi saya senang dengan mendapat pertanyaan dan jawaban Mang Devi yang mungkin dekolonisasi itu gitu. Jadi, ya. Itu kan optimisme dari tekad tadi. Dan kita bagaimana kita untuk berubahnya. Iya. Jangan mengharapkan orang lain berubah. Tapi kita apa yang bisa kita lakukan. Itu saja menurut saya. Bagaimana ini sejarawan muda ini? Ini masa depan Banten sebenarnya ada di tangan dia sebetulnya. Salah satunya Banten ini begitu ya. Harus dipahami itu. Iya betul. Iya, mungkin itulah yang beberapa sering saya lakukan Mas Fajri, karena tahu sendiri bagaimana harus menulis dengan sumber-sumber dan harus kita pilih gitu. Tapi hal yang saya dapatkan di beberapa catatan saya bahwa kata Kisaud bahwa Kiai sudah kurang ya dalam ini, tapi sebenarnya memang di Banten Mas Fajri yang saya mendapatkan arsip itu bahwa para petani itu orang kalangan bawah itu kenapa dari sultan ke kiai sebenarnya dia paham politik tapi dia tidak punya perlindungan sehingga tempat curhatnya itu dilampiaskan ke kiai itu sendiri sehingga ujung tombaknya ya hanya kiai ini hanya saja memang kembali lagi kan. Jadi dalam argumen dari Kang Aris tadi atau data yang Kang Aris baca, kiai ini mengisi kekosongan peran politik dari sultan tadi ya, politik tradisional. Karena menurut mereka ke siapa lagi kita harus berlindung dan harus bergerak. Para petani itu bukan bodoh dalam artian itu. Petani Banten itu pintar-pintar sebenarnya. Dia mau bergerak asalkan ada satu pemimpin saja yang berani. Kalau sekarang kan ada gak yang berani itu? Tadi itu kalau misalkan Banten mau maju, adakah yang berani yang bisa menggerakkan akhirnya kan anak-anak muda gitu kan? Terus kemudian masyarakatnya bahwa kita memiliki jati diri yang sangat luar biasa tadi. Persis. Nah itu memang Banten nggak habis berbicara tentang Banten. Tapi ini sangat menarik tadi peran Kiai itu ya. Saya kebetulan lagi mengkaji tentang Thariqah, mungkin nanti buat tesis Pak. Ini lagi nih. Dari Abdul Karim sampai ke almarhum Abuya Tuti di Celongok. Jadi saya juga dalam literatur sejarah, terutama dalam sejarah Thariqah gitu ya. Nah, saya juga rada bingung gitu ya. Kenapa di generasi sekarang para panglima Thariqah itu dia lebih pada juhud,
Nah, atau warak gitu ya. Yang mana dulu mah gitu tuh, harekat itu memang dilakukan untuk mendekati pemerintah gitu kan. Artinya kolaborasi lah gitu ya. Bahkan untuk memberontak pemerintah ya. Tapi kalau sekarang bisa dikatakan apa ya, menjadi oposisi daripada pemerintah itu sendiri. Bukan oposisi sih, apa ya bahasanya, dia oposisi tidak, mengkritik juga tidak gitu kan. Akan tapi ya berlindung lah cari aman. Ini larinya dari tadi udah ke arah. Nah sekarang ini Versi mistik ini. Assalamualaikum, saya Friska. Saya pemilik dari Teras Bambu. Di sini merupakan tempat ataupun ruang diskusi yang biasa digunakan oleh teman-teman komunitas, organisasi yang ada di Kota Serang ataupun di sekitarnya, yang bisa digunakan untuk berbagai momen, terutama kita bergerak di bidang sejarah, pendidikan, dan lain hal. Mungkin teman-teman di luar Kota Serang pun barangkali ada berkesempatan lewat di Kota Serang bisa mampir ke sini Teras Bambu. Juga berkolaborasi dengan komunitas dan juga beberapa organisasi. Bagi teman-teman yang mau ikut serta dalam kegiatan kami, bisa datang ke Teras Bambu. Rizka kan bisa memandang nih apa yang dibicarakan sama Mas Aris, Mas Fajri, dan Mas Aun. Jadi 3 pola pikir yang berbeda. Ya. Nah, Teh Friska sebagai jembatan untuk para generasi muda, apa tuh yang bisa diambil dari 3 pemikiran ini? Kalau hemat saya ya, terkait tentang hal ini untuk kita pelestarian, untuk berbicara tentang masa depan, sebenarnya itu semua dijadikanlah pijakan, referensi untuk kita tuh, oh kita tahu nih sejarah, untuk bagian dari pembelajaran edukasi buat kita. Betul. Gitu, bukan untuk diperdebatkan. Itu adalah bagian daripada pengetahuan. Bagaimana cara kita, gimana kita mau tahu langkah ke depan kalau kita tidak pernah tahu cerita masa lampau. Untuk berbicara bijaknya, kita sekarang dengan hal semua yang udah ada, yuk kita kemas supaya semuanya itu saling bersinergi. Tidak ada lagi tentang keributan, tentang misalkan para kiai dengan yang kaum jawara tentang ini. Itu semua menjadi keunikan masing-masing. Biarkan saja itu perdebatkan dengan masing-masing kepala orang, mereka mau bagaimana, biarkan saja. Tapi bagaimana dasar tadi diramu, bagaimana kita membuat sebuah formula ya untuk membuat sesuatu yang langkah-langkah step ke depan untuk melakukan pelestarian tadi. Banyak hal. Pola pikir anak muda sekarang menurut kita seperti apa? Sebenarnya gini, kayak tadi kalau berbicara tentang anak muda, sejarah ini kan panjang banget. Ketika misalkan anak muda yang mereka maksudnya background mereka bukan sejarawan, pasti akan pening, suruh baca aja sekarang nggak bakal mungkin. Nah, ini kan kalau misalkan bagi saya nih, hemat saya sedikit, saya sih maksudnya obrolan dari obrolan kopi ya, saya dengan mungkin dengan Mang Depi juga sering, sama teman-teman yang lain juga. Saya bilang contoh, orang sekarang tuh pengen anak-anak muda sekarang tuh tampil yang mereka tuh punya eksistensi bagi mereka sendiri. Ya, punya aktualisasi lah, ruang aktualisasi. Nah, buat kita tidak boleh mengkritisi ataupun bilang mengeluhkan pemerintah, tapi berangkat dari kita nih. Nah, ketika kita sudah bersinergi satu sama lain, kira-kira produk apa yang bisa kita munculkan? Kalau bagi saya, pertama, kenapa nggak kita tampilkan di Serang nih? Kalau kita di Depok tadi seperti yang kita diskusikan, kalau kita di Jogja mungkin banyak ruang-ruang panggung sandiwara gitu kan, tontonan-tontonan teater yang mengangkat kearifan cerita sejarah lokal. Nah, kalau buat saya itu hal menarik gitu loh. Ketika kita misalkan kita buat di sini, tinggal dibuat dari para sejarawan, kita minta skripnya yang bisa menceritakan, nggak perlu panjang-panjang tapi bisa dimengerti. Gitu. Nah, setidaknya kan bagi mereka pelaku-pelaku yang pemain tadi, teater tadi, kelompok A misalkan nanti mungkin hanya beberapa kelompok, tapi nanti akan lama-lama punya euforia sendiri. Kayaknya punya eksistensi, kalau nggak jadi pemain teater nggak keren. Nah, karena bagi mereka pengen tampil kan. Akhirnya pertama mungkin bisa dilakukan anak teman-teman, kan kita di keliling kampus nih. Jadi buat saya itu bisa juga kita membantu
mungkin para pendidik yang sekarang kita mengalami keresahan tentang gadget, mungkin kita bisa alihkan dengan buat ruang-ruang seperti itu gitu loh. Mungkin Abah Yadi coba minta skrip yang benar mungkin dari Mang Depi gitu kan, dari pustaka Halwani kan banyak tuh. Persis, Nah mungkin itu yang buat saya tuh setidaknya nanti anak muda itu mau gak mau mereka tuh ditarik secara tidak langsung menjadi orang Banten seutuhnya. Karena kenapa? Mereka mau gak mau sebelum mereka tampil mereka baca dulu skripnya. Oh iya. Akhirnya nanti mereka punya, kayak kita main game kan, kita ter-challenge sendiri tuh. Pasti kan udah dia tahu cerita A, tapi gimana sih nih? Menjiwai perannya. Nah ya menjiwai peran, terus udah gitu ceritanya bisa sampai sini gimana tadinya nih, before afternya mereka kepo kan. Anak sekarang sering pengen kepo. Nah akhirnya mereka mencari tahu dengan sendirinya. Itu buat saya tuh kita harus buat formula-formula yang kira-kira yang sederhana, yang bisa masuk ke semua gitu, tapi bisa berpengaruh. Gitu. Ngobrol Banten ini memang asik memang benar. Betul. Dalam segi sejarahnya, dalam segi budayanya, dalam segi semua saling berinteraksi. Nah, itu yang membuat saya giroh saya untuk Banten harus maju itu salah satunya itu. Dari obrolan warung kopi menjadi sebuah narasi, dan mungkin bisa ada orang-orang yang bisa mengambil inti dari percakapan ini jadi sebuah sesuatu gitu. Nah itu yang kita harapkan, siapa tahu gitu. Betul. Harapan kita cuma satu, kita harus berpikir positif, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Itu saja. Jangan mengharapkan sesuatu orang lain seperti apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk yang lain. Karena terus terang Mang Depi, istilahnya kami nih, mungkin bukan hanya saya sendiri, saya kehausan gitu kan. Saya nggak paham karena kenapa? Saya sendiri ketika orang luar tanya tentang Banten kepada saya, ketika saya nggak paham saya juga jadi katanya kamu orang Banten tentang itu tuh kayak teguran gitu, terasa tertampar gitu, masa nggak tahu gitu. Nah itu keresahan yang sangat mendasar bagi saya. Jadi saya pengen semoga dengan hal-hal seperti ini kita saling bersilaturahmi gitu kan. Mungkin kita ke depan bisa berkolaborasi dengan Mas Fajri ke depan. Harus. Gitu. Jangan mungkin harus. Makanya sengaja diomongin tuh, berarti harus ya. Soalnya ini yang saya lihat dari Mas Fajri ini sesuatu yang positifnya luar biasa. Orang luar Banten, dia membuat S3 tentang kebantenan. Sedangkan itu menarik. S1, S2-nya bukan Banten loh. S3-nya Banten. Ada apa ini? Itu yang membuat saya menarik dari Mas Fajri. Konon katanya yang membentuk karir akademik seorang peneliti yang sejati itu memang S3-nya. Jadi ketika saya sangat berharap bahwa memang pengalaman saya di Banten berguru dengan teman-teman di Bantenologi, dengan Depi, dengan Teh Priska ini membentuk wawasan maupun cara pandang saya begitu. Karena dalam proses 3 tahun selama saya menjalani studi, saya selalu merefleksikan setiap kalimat saya tentang Banten, apa benar Banten itu seperti ini gitu. Saya sebagai orang bukan orang Banten punya tidak legitimasi untuk mengatakan orang Banten seperti ini. Tega atau layak tidak saya mengatakan orang Banten yang tidak baik begitu. Itu selalu menjadi bahan refleksi saya. Jadi ini tentu dalam banyak lapisan pengetahuan dan proses pengalaman saya berinteraksi ini membentuk banyak pengalaman yang berharga gitu. Dan saya sangat senang karena menemukan banyak sekali energi-energi tadi, kepedulian kepada kebudayaan, termasuk Teh Priska yang sebenarnya entrepreneur gitu, Mang Depi dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita berbicara apakah orang Banten sendiri paham tentang Banten, ya? Apakah orang Banten sendiri memahami apa itu identitas Banten? Itu saya kira pertanyaan yang tidak hanya orang Banten sendiri yang akan kesulitan menjawab gitu. Kami kalau saya ditanya apa karakter orang Jawa dan seterusnya juga pasti akan sulit. Karena itu kan pergumulan ya. Tapi yang paling penting saya selalu menekankan adalah tadi kita harus kembali kepada bagaimana kita menjadi diri kita sekarang. Jadi lihat akarnya Banten itu dari mana gitu. Jadi proses itu seperti apakah orang Banten sekarang dan di masa yang akan datang,
itu bukan pertanyaan, tetapi sesuatu yang sedang kita bentuk gitu. Itu proses gitu. Ya, Jadi ya. jangan anggap identitas kebantenan itu sesuatu yang mati, kaku, frozen gitu ya. Terus seperti itu. Yang penting tadi Teh Friska kalimatnya bagus sekali. Kita itu harus paham loh masa lalu agar bisa melangkah ke depan. Itu karena tadi identitas kebantenan, jiwa Banten, kebudayaan Banten itu sedang terbentuk dari dulu sampai sekarang dan akan ke depan terbentuk. Nah, jangan sampai pembentukan budaya yang sedang berjalan dan terus berjalan ini lepas dari akar-akar yang sudah ada sebelumnya. Itu pertanyaan yang rumit, tapi bagi saya itu tidak bisa dijawab dengan satu penjelasan. Karena kita Mang Depi, Teh Friska, Kang Aris, Ki Saud, agen-agen pembentuk kebudayaan Banten gitu. Iya, agen of change. Tapi jangan salah, adanya sekarang studi kebantenan yang di kampus-kampus sekarang itu salah satu pendorong bahwa masyarakat Banten itu untuk mengetahui sejarahnya. Iya. Sekarang lagi digalakan tuh setiap kampus ada studi kebantenan namanya. Itu penting sekali bagi saya, itu sangat signifikan karena itu modal dasar kita untuk menatap masa depan. Masa lalu itu memang kita nggak boleh tertinggal di masa lalu. Saya arkeolog, konon katanya arkeolog suka benda-benda antik ya, makin tua makin disayang gitu kan arkeolog tuh. Tapi ya nggak boleh kita terjebak di masa lalu, di ruang waktu. Kita kan sedang menatap masa depan, sedang berjalan nih. Tapi kalau kita berjalan tanpa kita tahu starting point kita di mana, bisa jadi kita muter-muter. Bisa jadi nggak sampai atau malah balik lagi kan? Ribut lagi di situ. Nggak jadi deh. Ini saya merefleksikan pentingnya kenapa ilmu sejarah, ilmu arkeologi itu memang ya salah satu komposisi pokok ya untuk dalam proses pembentukan kebudayaan itu gitu. Modal dasar. Oke. Assalamualaikum, saya Friska. Saya pemilik dari Teras Bambu. Di sini merupakan tempat ataupun ruang diskusi yang biasa digunakan oleh teman-teman komunitas, organisasi yang ada di Kota Serang ataupun di sekitarnya, yang bisa digunakan untuk berbagai momen, terutama kita bergerak di bidang sejarah, pendidikan, dan lain hal. Mungkin teman-teman di luar Kota Serang pun barangkali ada berkesempatan lewat di Kota Serang bisa mampir ke sini Teras Bambu. Juga berkolaborasi dengan komunitas dan juga beberapa organisasi. Bagi teman-teman yang mau ikut serta dalam kegiatan kami, bisa datang ke Teras Bambu. Sebelum kita bubar, closing statement dari Teh Friska, apa yang Teh Friska dapat dari obrolan-obrolan kita ini? Kalau bagi saya cuma satu sih, kita jangan pernah mengedepankan kebenaran masing-masing, tapi kita cari kebenaran bersama. Good. Mas Saud. Kalau saya, kita harus habis-habisan mengkaji tentang Banten. Habis-habisan gimana nih maksudnya nih? Habis-habisan. Gontok-gontok. Jujur, ketika saya kedatangan Mas Fadli, kemudian ngobrol di Bantologi, nah beliau kemudian menceritakan tentang Banten. Wah, pengetahuannya luar biasa itu ya. Saya malu sendiri. Jadi harus habis-habisan. Iya, ditambah, saya ngelihat mahasiswa sejarah gitu ya, terutama yang ada di Banten, kadang suka sedih gitu ya. Karena mereka studinya itu terpaku pada data, pada pustaka gitu ya, terutama lewat buku-buku ya gitu. Yang mana kalau kata Kunto Wijoyo kalau tidak salah gitu ya, mengatakan dalam metode sejarahnya, Dahsyat ini Bang. bahwasanya ketika benda itu setelah ditafsirkan, maka itu sudah tidak lagi menjadi objektif tapi subjektif. Nah, sekarang mahasiswa sejarah di Banten, ya di Banten lah terutama gitu ya,
mereka tuh tidak mau terjun ke lapangan, mereka tidak mau mengenal arsip, mereka tidak mau mengenal filologi, manuskrip tentang Banten. Mereka tuh lewat apa ya? Mungkin tadi historiografinya pakai strategi historiografi kolonial begitu. Dengan Semoga tidak. bahasa habis-habisan itu Harus terjun ke harus lapangan. terjun. Yes. Totalitas. Tanpa batas. Oke. Bagaimana menurut Mas Fajri? Ya, yang pertama saya hanya ingin mengucapkan terima kasih saja, diizinkan untuk belajar tentang Banten dan mendapat banyak sekali masukan tentang Banten, dan mohon terus memberi masukan saya agar saya lebih memahami Banten. Itu saja sih. Luar biasa. Luar biasa. Merendah untuk menaikkan. Merendah untuk meroket. Bahasa beliau itu mengandung banyak kesepian. Aduh, kesepian. Bagaimana tuh menurut Kang Aris? sejarawan muda ini? Wih, saya mah ikut aja. Wah, ikutnya kemana nih? Ya, Takutnya karena nanti malah. yang pertama saya bisa berkenalan dengan dosen arkeolog UGM lagi, kampus yang saya impikan tapi nggak masuk-masuk. Masuk aja dari depan. Iya, tinggal masuk doang. Tinggal masuk aja. Tapi memang begini, terima kasih juga untuk Mang Depi, yang channel Mang Depi ya. Saya dapat bajunya ini. Saya enggak. Biasa. Ya, ini jalan bajunya Mang Depi lagi Mak Baduy. Kalau mau punya kaosnya gimana dong caranya? Kalau mau punya kaosnya ini, pantengin terus videonya, subscribe, komen, And share. ada undian, Giveaway, giveaway. ada Apa ada termos? ada pokoknya ada yang menarik nanti. Tapi yang saya ingin pesan ya, bahwa untuk Mang Depi selalu semangat, untuk Ted Rizky juga selalu semangat. Kita Semangat. hanya berusaha untuk mencari titik terang Iya. ya mengenai masa lalu Banten sebenarnya ya. Jadi berat memang kalau di Lakukan sendiri. lakukan sendiri berat banget gitu, karena memang kalau tulisan dengan video visual itu jauh berbeda. Nah, salah satunya memang Mang Depi ini selalu pusing dengan tulisan-tulisan saya. Katanya terlalu banyak catatan kaki. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu ngopi bareng bersama Mang Depi. Mudah-mudahan ada sedikit informasi yang bisa dikembangkan oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Dan cukup di sini dulu untuk ngopi malam ini. Kita akan bertemu lagi dengan ngopi-ngopi berikutnya. Assalamualaikum.